Di sini saya akan mewakilkan kelompok ketiga untuk pembukaan tentang masuknya Islamisasi ke Indonesia dan beberapa jalurnya. Islam pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang Muslim dari berbagai daerah seperti Arab, Gujarat, dan Persia yang berdagang di Indonesia. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Selain itu, pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal dan turut mempercepat penyebaran Islam. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan Muslim dari Gujarat, India, khususnya pada abad ke-13 Masehi. Gujarat yang terletak di pesisir barat India menjadi pusat perdagangan yang sangat penting, dan para pedagang Gujarat ini yang dianggap membawa Islam ke Nusantara. Teori Persia adalah salah satu teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Persia Iran. Penyebaran oleh pedagang Persia. Teori ini berasumsi bahwa pedagang Persia yang sering berdagang di wilayah Nusantara juga menyebarkan agama Islam. India Barat datang ke Pulau Nusantara sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Perdagangan sebagai jalur penyebaran Islam. Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan internasional antara Asia Timur dan Asia Barat. Perdagangan Muslim bukan hanya berdagang, tetapi juga membawa budaya, bahasa, dan ajaran agama Islam. Melalui interaksi dagang yang intens, mereka membangun hubungan sosial dan pernikahan dan masyarakat lokal. Proses Islam masuk secara damai, bertahap, dan dengan masyarakat lokal. Islam melalui diterima oleh para raja dan bangsawan, terutama karena keuntungan ekonomi dan politik dari menjalin hubungan dan pedagang Muslim. Setelah para pemimpin masuk Islam, masyarakat pun mengikuti sehingga penyebaran Islam meluas. Nah, contohnya seperti di Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perkawinan. Para pedagang Muslim dari Arab dan Gujarat menikahi dengan wanita lokal di pesisir pantai Indonesia, terutama di wilayah pesisir. Melalui pernikahan ini mereka memperkenalkan ajaran Islam kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Proses aslimisasi budaya dan agama Islam membantu penyebaran Islam di Indonesia secara damai dan gradual. Jalur perkawinan ini merupakan salah satu faktor penting dalam proses islamisasi di Indonesia. Peran pendidikan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pendidikan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu lembaga pendidikan yang paling berpengaruh adalah pesantren. Pesantren menjadi pusat penyebaran ajaran Islam dan nilai-nilai spiritual. Ulama dan guru agama Islam juga berperan penting dalam mengajarkan ajaran Islam dan membimbing masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tapi juga membentuk karakter dan moral masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah Islam juga menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat dapat memahami ajaran Islam dengan lebih baik dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dampak pendidikan dalam penyebaran Islam sangat signifikan. Pendidikan Islam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ajaran Islam, membentuk karakter dan moral masyarakat, dan membantu mengembangkan masyarakat yang lebih beradab dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu sarana efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia.